Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and today we are gonna continue to watch Expedition Wonderland Indonesia episode 4 Keajaiban Tanah Solok, Sumatra. The translation of that part is The Miracle of Solok Land, Sumatra. So in this fourth episode we are gonna watch Sumatra. I know Sumatra has very beautiful, very expensive coffee beans. I know Sumatra with its coffee beans. We are gonna watch this video from Alperev and let's start, my friends. Selamat datang di Ekspedisi Wonderland Indonesia, sebuah perjalanan riset film panjang Wonderland Indonesia untuk mengenal lebih dekat berbagai keajaiban Nusantara. Perjalanan riset mengenal ajaibnya Minang masih berlanjut. Kali ini, Ekspedisi Wonderland Indonesia berada di Solok, Sumatera Barat. Solok. Okay, West Sumatra. Wow. Kawasan Nagari Saribu Rumah Gadang. I almost missing that part because their dance is looking impressive. Is this Minangkabau? I always asking the same question. Is this Minangkabau? Okay, the homes are looking like Minangkabau homes. Woo! Okay, and gamelan. Tari Randai menyambut kedatangan kami di kawasan Nagari Saribu Rumah Gadang, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Eksotisnya kesenian khas Sumatera Barat ini langsung membuat suasana Minang semakin terasa. Minangkabau, right? It writes Minang. Okay. Tari Randai dipentaskan dengan cara melingkar. Tarian ini menggabungkan seni lagu, tari, musik, silat, dan drama menjadi satu. Ambo banamo paneka manggau, siang lalu malam no mengigau. Kirono nampak ulau meleko-leko dalam bandau. Dan toko demanggu mangalepo keluau. Ambo sedang mencari kawan Ambo, nambah namo paneka entong. Randai dipimpin oleh seseorang yang disebut Panggoreh. Ialah yang mengeluarkan teriakan hentakan untuk menentukan tempo gerakan. Tarian ini juga punya ciri khas hentakan sarung. They are hitting their dress and I can't believe that they are using their dress as instrument. This is unbelievable. Woo! Tanah Minang yang kental akan kesenian dan budayanya tentu menjadi tujuan riset Ekspedisi Wonderland Indonesia. Kami mulai melakukan sampling suara untuk beberapa alat musik tradisional. Juga beberapa gerakan tarian khas yang ditonjolkan. Tujuannya tentu saja untuk memperkaya aset film panjang Wonderland Indonesia nantinya. Oke, kita sudah sampai di Solok Selatan, tepatnya di kawasan Nagari Saribu Rumah Gadang. Nah, kita lagi berkeliling mau lihat bagaimana sih pemukimannya secara real. Dan di sini ternyata juga masih banyak ada tarian-tarian, ada atraksi silat segala macam. Nah, kita di sini benar-benar berkeliling tadi dan ternyata kawasannya luas banget. Ya. Iya, dan sebenarnya memang kita butuh referensi asli ya. Bagaimana peradaban Minang itu akan terjadi di Wonderland Indonesia. Jadi kita ingin melihatnya secara langsung, transfer energinya juga secara langsung.
Tadi kita sudah meng-capture beberapa talenta-talenta anak-anak muda di sini ya. Talentanya tadi anak-anak muda yang cukup berbakat juga di sini. Baik dari sisi tari, terus musiknya, koreonya. Kemudian ada beberapa nyanyian yang sangat khas Minang. Itu perlu kita capture untuk menjadi bahan riset untuk film Wonderland Indonesia. Setelah melakukan riset kesenian khasnya, kami juga bertemu dengan para datuk. Kami memasuki salah satu rumah gadang di mana datuk telah menunggu kami. Kedua datuk ini adalah ketua kerapatan adat Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok Selatan. Kami bertanya banyak hal tentang rumah gadang hingga budayanya. Kalau di sini di kawasan Seribu Rumah Gadang ini, adat istiadat itu mesti dilestarikan. Ya, istilahnya adat lama pusaka usang, dari turun-temurun dilestarikan oleh anak cucu kami. Ahmad, Sabaini, Dutvak, Tambijo, and Afrifa, Datvak, Kamwa, Aminullah. Okay. Jadi rumah gadang ini dirawat untuk kegiatan adat, kegiatan pernikahan, kegiatan kesenian, sehingga seluruh masyarakat di sini itu sangat bersemangat dengan sifat gotong royong untuk melestarikan rumah-rumah gadang ini. Nah, kalau dari rumah gadangnya sendiri ini kan rumah yang cukup ikonik ya bagi warga Minang, dan di lain sisi luarnya yang begitu indah. Sebenarnya makna dari rumah gadang sendiri itu fungsinya seperti apa? Apakah sama seperti rumah pada umumnya atau I'm so curious about also. I really love this house styles. This is very iconic. I always remember these house shapes, my friends. Very iconic. Untuk pertemuan atau seperti apa? Jadi fungsi rumah gadang di sini untuk pertama sekali memang untuk keluarga yang tinggal di sini. Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan prosesi adat, misalnya pengangkatan nenek mama atau datuk kalau di sini, pernikahan anak kemenakan, acara-acara kesenian, dan masih banyak lagi fungsi dari rumah gadang. Kan ini terlihat ya, Datuk memakai riasan dan membawa keris. Itu bisa dijelasin sedikit gak tentang... Kalau fungsi keris, kalau di sini, artinya setiap datuk itu dia Oh, look at that knives. Wow, okay. yang memegang kendali dari seluruh kaumnya. Istilahnya kalau di sini penghulu, pemegang hulu. Tapuk kepemimpinan kami yang pegang di kaum itu. Misalnya suku kami Melayu, ada dalam suku itu kami yang memegang pimpinan. Lambangkan dengan keris ini. Sementara kalung ini, biasanya ini lambang dari kami datuk. Kalau ada perjanjian-perjanjian dengan pihak lain, misalnya ada anak kemenakan kami yang mau nikah, kan dibikin kesepakatan sama pihak yang sebelah. Ini dibawa tandanya perhitungan antara pihak sebelah itu kami ikut di dalamnya. Ataupun dalam pengangkatan datuk, harus ada tandanya ini. Sebelum datuk itu diangkat, ini enggak dikembalikan sama orang yang masyarakat yang ada. Hari menjelang siang, Okay. perut sudah mulai lapar. Kebetulan, suku Minangkabau mempunyai sebuah tradisi unik, yaitu makan bajamba. Bajamba. What is bajamba? Is this things bajamba? What is bajamba? Berasal Or maybe it's the name of this place. I'm not sure. dari kata ba atau bersama No, eating bajamba, it must be a food, okay. Word, ba or together. Okay, eating together. Okay. ditambah jamba, sehingga maknanya adalah makan di satu wadah secara bersama. Sebenarnya tradisi ini biasa dilakukan di perhelatan adat, namun jika dilakukan bersama keluarga juga sah-sah saja. Wonderland Indonesia. But I still don't know what is bajamba.
the ingredients. Is it meat? It must be meat, right? Okay, maybe red meat. Maybe beef meat. Like rendang. I love rendang. Tak lama di kawasan Nagari Seribu Rumah Gadang, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju kawasan yang udaranya begitu dingin dan sejuk. Cold. Masih di Solok tentunya. Dan hanya memakan waktu kurang lebih 2 jam saja. Perjalanan yang kami lalui tak selamanya mulus. Kadang kita harus menghadapi jalanan rusak dan berliku. Namun disinilah letak keseruannya. Kami harus selalu siap untuk menghadapi segala halang rintang yang tak pernah kita tahu bentuknya. Namun perjalanan ini juga diwarnai dengan indahnya pemandangan hijau di perbukitan kanan dan kiri. Of course, green scenery. Everywhere in Indonesia is green, my friends. This is not surprising. And yes, it is so beautiful. Di sini sudah mulai terasa udara bersih minim polusi yang sejuk dan segar. Of course. Ooh, is it lake? Is this lake? Or sea? It is looking like very Saatnya peaceful. memperkenalkan sebuah surga tersembunyi di Sumatera Barat, Hidden paradise. Alahan Panjang. Alahan Panjang. Sebuah nagari dengan eksotisme danau kembarnya. Inilah danau di atas. Lake, okay. Merupakan salah satu dari danau kembar yang berada di ketinggian 1600 mdpl. Ooh. This place must be cold, yes. And it is looking like very peaceful, right? This place is looking like very peaceful. Very relaxing. Danau ini juga menjadi hulu bagi Sungai Batanghari yang membelah Pulau Sumatera dan bermuara di Selat Malaka. Alahan Panjang mendapat julukan Nagari Dingin Tak Bersalju. Karena udaranya yang begitu dingin dan sejuk, rasanya seperti berada di Eropa. Okay. Terlebih, kita bisa melihat barisan pohon cemara yang rimbun dengan latar pegunungan dan perbukitan hijau, yang membuat suasananya seperti berada di Eropa. Berjarak 300 meter dari danau di atas, kami melihat langsung danau di bawah. Danau kembar ini adalah salah satu dari sedikit danau kembar di dunia. Dipisahkan oleh sebuah bukit nan hijau, danau di bawah justru terletak lebih tinggi daripada danau di atas. Landscape Alahan Panjang juga menjadi referensi kami untuk gambaran Nusantara di film Panjang Wonderland Indonesia. Itu kenapa kami harus mendekat dan melihat setiap sudutnya. Of course. Beautiful. Beautiful place. Akhirnya kami memutuskan spot yang tepat untuk mendirikan tenda. Okay. Tepat di pinggir danau di atas. Di sini kami akan bermalam dan beristirahat sebelum melanjutkan ekspedisi selanjutnya. Menjelang sore, kami bergegas mendirikan tenda sebelum udara semakin dingin menusuk tulang. This place is looking like very similar to our Black Sea region, my friends. In Turkey, the north part, it's called Black Sea region. This place is looking very similar, that part. Okay.
Seperti biasa, kebiasaan ini kami lakukan agar energi alam yang kami pijak dapat terserap dengan dekat dan memori-memori kebersamaan ini dapat terus diingat. Masih Is this curry? They used curry in the pocket, right? It must be curry. ingatkah kalian rendang yang kami bawa dari Ah, rendang. Okay. Padang saat yang tepat untuk memasaknya? Okay. Setelah mendirikan tenda, kami berkumpul dan menikmati sedapnya rendang di pinggir danau. Okay. Asing kita seru banget anjir. Rasanya begitu pas. Udara yang dingin dilengkapi dengan kudapan khas Padang yang dinikmati bersama-sama. Lengkap rasanya, kehangatan ini begitu terasa. Kan ada ini. Enggak ini bau Oh my god, they are eating so deliciously. I'm being hungry. Come on. daunnya ya. Ambilin plastiknya ya. They are eating very enthusiastically. Oh, gile dia. Iya, nggak apa-apa. Diinin aja. Malam datang. Udara dingin mulai terasa, api unggun telah menyala. Waktunya kami duduk saling menghangat dan bercengkrama. Ini kebiasaan kecil kami bersama teman-teman. Sekedar melepas lelah, meleburkan pikiran-pikiran berat dan menikmati bisikan alam sekitar. Ekspedisi ini perjalanan panjang kawan. Masih banyak ruang di negeri ini yang akan kita datangi di esok hari. Kita udah sampai di sini. Iya. Nggak nyangka sih. It must be very cold. They are having cold air. Okay. Maksudnya kayak tidak membayangkan sebelumnya kalau ekspedisi selanjutnya ini kita akan melakukan perjalanan panjang. Biasanya kan naik pesawat ya. Tapi kali ini kita benar-benar mencoba untuk darat hampir berapa jam ya kita sih? Udah 50 jam lebih kali ya. Kalau dari Bali. Jauh sih. Tapi memang yang aku rasakan sih selain biasanya kan kita fokus ke spot-spot ajaibnya, eksplorasi sukunya, tradisinya. Tapi kali ini ada hal yang juga nggak kalah pentingnya adalah perjalanan gitu. Di jalan pun itu kita belajar banyak hal. Solidnya tim, kita capek bareng di jalan, ada perasaan-perasaan persahabatan. Terutama di Sumatera ya kan nggak semua ada jalan tol. Jadi kita benar-benar menyusuri peradaban, kita Benar-benar ketemu lintas Sumatera. kita ketemu orang baru, terus kita mengenal tempat-tempat baru. Jadinya nggak cuman kita doang yang lead di sini yang ngerasain experience, tapi semua anak-anak kan. Gitu. Terus banyak banget pelajaran yang nextnya itu kita bisa lebih siap sih ngadepin medan gitu. Ya. Dan di perjalanan kali ini juga secara tidak langsung alam bukan hanya mempersilahkan kita seperti biasanya, tapi juga menempatkan kita di situasi-situasi yang memang epic gitu. Kayak kemarin kita mau nemuin bunga rafflesia aja tidak segampang itu ya. Memang lagi langka dan kita untuk menemuinya kita harus menyusuri 2 sungai yang lumayan berbahaya. Kita harus masuk ke hutan bla bla bla, tapi justru itu yang akhirnya mendekatkan kita ke alam semesta. Bersyukur banget sih. Reflexive. Aku pribadi ngerasa kayak ekspedisi kita tuh benar-benar direstui sama semesta. Jadi kayak benar-benar kita dipermudah banget, bersyukur banget. Dan yang pasti aku ngerasa emang hewan besar kita si Kalimantara ini cukup berjasa sih di ekspedisi kali ini. Banyak trek-trek yang layak gitu kita kenapa harus melakukan perjalanan darat. Kan? Kalau kita berjalan darat tapi jalan di jalanan itu aja ya aku rasa nggak akan berasa ya. Tapi karena dengan adanya si Kalimantara kita bisa masuk ke daerah-daerah yang
nggak semua mobil sih bisa gitu kan. Kan kalau episode yang lalu kan kita masih takut-takut kan untuk explore daerah yang ekstrim gitu medannya, karena memang kita belum siap secara armada perjalanan gitu. Tapi kali ini kita memang belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sekarang kita lebih siap sih bareng Kalimantan. Jadi kita next sudah harus explore lebih jauh lagi. Mungkin kita sudah 50% ya. 50% ya? Iya sih. 50%, lebih sedikit, 22%. Dan saat ini kita sedang di Alahan Panjang. Setelah ini kita akan ke Bukit Tinggi, Lembah Harau, dan Pekanbaru ya. Riau lah, daerah Pekanbaru, Riau dan sekitarnya. Terus kemarin kan kita udah sempat memperkenalkan ke anak-anak nih maskotnya Kota Padang kan, rendang. Nah, besok aku penasaran anak-anak coba ampiang dadia. Nah, Bukit Tinggi. Kalau aku pribadi memang nggak sabar juga melewati jalanan indah Kelok 9 itu. Karena itu juga akan membuka edisi Pekanbaru sih. Kan dari Lembah Harau menuju Pekanbaru juga pengen lihat Kalimantan dan kawan-kawannya melewati jalanan yang super indah itu. This talking part was surprising, by the way. It was special for this episode, by the way. I can't remember this kind of detailed talking parts. Okay. Yang ini udah kan? Cuci ya? Iya. Titip ya. Ekspedisi Wonderland Indonesia yang kami lakukan di Sumatera Barat ini meninggalkan kesan ajaib di dalam diri kami. This is a beautiful team, by the way. Every people in this team are so cute. They are helping each other. They are caring each other. I like that. Their teamwork is amazing. Semua hal yang kita temui ternyata lebih indah dan menakjubkan dari sekedar yang kita tahu dari cerita-cerita orang. Jadi tidak sabar ingin segera ke tujuan selanjutnya. Sebelum bertolak dari Alahan Panjang, kami sempatkan untuk menikmati danau di atas dengan bermain pedal. Cukup ekstrim dan menegangkan rasanya. Terlebih, ini adalah kali pertama kami. Okay. Riset tim ekspedisi Wonderland Indonesia di kawasan Nagari Saribu Rumah Gadang dan Alahan Panjang telah selesai. Banyak hal yang kita temukan dan kita pelajari dari dekat tentang budaya Minang asli dari tempatnya berasal. Nusantara menyimpan setiap sudut eksotis yang masih kental akan identitasnya, termasuk budaya suku Minangkabau salah satunya. Tentunya, rangkuman perjalanan dan semua yang kita temukan di sini akan kami persembahkan dalam film panjang Wonderland Indonesia nantinya. Agar negeri nan kaya ini bisa semakin dikenal oleh seluruh manusia di muka bumi. Petualangan selanjutnya adalah Kota Bukit Tinggi, kota terbesar kedua di Sumatera Barat, di mana kami akan datang dan melihat langsung indahnya Ngarai Sianok. So this is the end of the video, my friends. We are gonna see each other in the next episode named Bukit Tinggi, I think. They are gonna visit Bukit Tinggi next. Thank you, Alfred, for this video. Thank you, my friends, for watching it with me. Have a nice day. Take care of yourself, and let's see you in the next videos. Bye-bye.